Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa, para pengikut, para pencinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kita yang berhubungan tentang apapun tentang sholat, yang mana sholat ini adalah sesuatu yang wajib senantiasa harus kita lakukan di setiap hari-hari kita, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya tentang syarat membaca Al-Fatihah, kemudian bagaimana itu pentingnya menjaga tasydid yang ada di dalam bacaan surat Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah di sini adalah salah satu rukun dari rukun-rukunnya sholat yang wajib kita jaga supaya sholat kita sah. Begitu juga pembahasan kita kali ini, semoga kita senantiasa diberikan kegampangan, kemudahan, senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita senantiasa bisa mendirikan apa saja yang diwajibkan kepada kita, khususnya ibadah yang wajib, yaitu sholat. Kita senantiasa mendirikannya tepat pada waktunya, sah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pembahasan kita kali ini tidak kalah pentingnya, yang mana salah satu rukun dari rukun-rukunnya sholat yaitu tasyahud yang terakhir, yang mana di situ kita harus membaca bacaan tasyahud, kemudian kita membacanya dalam keadaan duduk, yang mana juga bacaan tersebut harus kita jaga sebagaimana kita menjaga bacaan surat Al-Fatihah. Tasydid-tasydidnya juga kita harus menjaganya sebagaimana kita menjaga tasydid-tasydid yang ada di dalam bacaan surat Al-Fatihah, supaya sholat kita sah, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana bacaan tasyahud akhir di sini disebutkan yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang mana di dalam lafadz tasyahud di sini dan nanti kita bakal bahas juga sholawat kepada Rasulullah yang kita baca di tasyahud yang terakhir, begitu juga salam yang mana nanti kita bahas, dan yang mana salam di sini adalah salah satu rukun dari rukun-rukunnya sholat yang menjadi penutup dari ibadah sholat kita. Kita semua bakal di sini memasuki pembahasan tentang tasydid yang ada di dalam itu semua, yang ada di dalam tasyahud, bacaan tasyahud, yang ada di dalam bacaan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang ada di dalam lafadz assalam. Dari yang telah kita baca tadi, dari lafadz tasyahud, di sini tasydid yang harus kita jaga ketika kita membaca at-tahiyyatul mubarakat. At-tahiyyat di sini ada tasydid yang harus kita baca dan nggak boleh kita hilangkan, yaitu yang pertama di atas ta, at-tahiyya. Kemudian yang selanjutnya tasydid yang harus kita jaga adalah tasydid yang ada di dalam huruf ya,
Sehingga di dalam lafadz at-tahiyyat di sini ada dua tasydid yang harus kita jaga, yaitu dan kita baca tasydid yang ada di atas huruf ta dan tasydid yang ada di atas huruf ya. Kemudian at-tahiyyatul mubarakatus sholawat, ya. Tasydid yang ada di dalam lafadz as-sholawat, yaitu tasydid yang ada di atasnya huruf shad. Ya. Setelah lafadz as-sholawat, di situ dilanjutkan as-sholawatut thayyibat. At-thayyibatu lillah. At-thayyibat di sini ada dua tasydid. Ya, tasydid yang pertama yaitu tasydid yang di atas huruf tha. Kemudian tasydid yang kedua, tasydid yang ada di atas huruf ya, at-thayyibat. Ya, ini di dalam lafadz at-thayyibat ada dua tasydid. Kemudian lillah di dalam lafzul jalalah atau lafadz Allah di sini juga ada tasydid yang di atas huruf lam. Ya, ini tasydid-tasydid yang harus juga kita jaga dan kita baca, jangan sampai hilang tasydid kita ketika kita melafadzkan, melantunkan bacaan tasyahud. Ya, khususnya di dalam tasyahudul akhir. Karena tasyahudul akhir di sini adalah termasuk rukun dari rukun-rukunnya sholat. Adapun tasyahud yang pertama atau tasyahudul awal yaitu sunnah, sehingga tidak mempengaruhi sah tidak sahnya sholat kita ketika mungkin kita salah membaca di situ. Ya, at-thayyibat yang di atas to dan di atas ya, lillah yang di atas lafzul jalalah. Kemudian assalamu alaika. Ya, di sini ada tasydid yang berada di atasnya huruf sin. Alaika ayyuhan nabiyyu. Ya, ayyuhan nabiyyu, ayyuha. Ayyu. Ya, di sini tasydid di atasnya huruf ya. Kemudian lafadz an-nabiyyu di sini ada dua tasydid. Yang pertama tasydid di atas huruf nun di dalam lafadz nabi, dan juga di dalam lafadz nabi itu ada tasydid yang di atas huruf ya, sehingga ketika kita melafadzkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kemudian setelah itu ada tasydid juga, yang mana tasydid tersebut di atas lamnya lafadz lafzul jalalah atau lafadz Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lafadz yang selanjutnya adalah assalamu alaina, sama ya, lafadz salam di sini ya diulangi dua kali yang sama-sama di dalamnya itu mengandung tasydid yang harus kita baca, wa ala ibadillahis sholihin, baru kita bertemu tasydid lagi ketika menemui lafzul jalalah ala ibadillahi. Ya, di atas lafzul jalalah. Kemudian as-sholihin di atas huruf shad yang ada di dalam lafadz as-sholihin. Kemudian lafadz yang selanjutnya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Asyhadu alla. Ya, kemudian di dalam lafadz la di sini, di situ juga mengandung tasydid karena adanya nun sukun bertemu dengan lam, sehingga kita membacanya asyhadu alla. Ya, alla. Ya. Kemudian tasydid yang selanjutnya tasydid yang ada di dalam lafzul jalalah alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna. Ya, anna di sini juga mengandung tasydid yang ada di atas huruf nun. Kemudian Muhammadar, ya, karena di sini adanya sukun atau tanwin ya yang bertemu huruf ro, maka di sini dibaca seakan-akan di atas huruf ro tersebut ada tasydid Muhammadar Rasulullah. Ya, kemudian tasydid yang terakhir di dalam lafzul tasyahud, di dalam lafaz tasyahudul akhir, yaitu yang berada di atasnya lafzul jalalah. Ya, wa asyhadu anna pertama di atasnya nun, Muhammad ya di atasnya huruf mim, Muhammadar Rasul ya, kemudian di atasnya huruf ra, Muhammadar Rasulillah.
Ya, Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang terakhir berada di atasnya lafzul jalalah. Ya, ini tasydid yang harus kita baca dan harus kita jaga sehingga bacaan tasyahud kita sah, ya, dan dihukumi juga dengan sahnya bacaan tasyahud kita, dihukumi sahnya sholat kita. Ya, kemudian salah satu rukun yang selanjutnya yaitu kita diwajibkan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana paling sedikitnya sholawat di sini adalah ketika kita cuma mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin. Cukup kita melaksanakan rukun sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di sini ya harus adanya tasydid yang kita baca atau kita ya baca dan kita jaga. Ya, yang pertama adalah Allahumma, di atasnya lam yang ada di dalam lafzul jalalah, humma kemudian yang ada di atasnya huruf mim. Allahumma sholli. Di dalam lafaz sholli di sini juga ada tasydid yang berada di atas huruf lam. Ala Muhammadin. Ya. Adanya tasydid yang berada di atasnya lafaz namanya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, ini tasydid yang ada di dalam paling sedikitnya sholawat yang wajib kita baca di dalam tasyahud akhir. Ya. Apabila kita ingin membacanya menggunakan sholawat Ibrahimiyah, maka ini lebih afdol, dan ini yang mungkin juga dikatakan lebih baik kita baca dan lebih afdol kita baca ketika kita membaca sholawat ketika kita setelah membaca bacaan tasyahudul akhir. Kemudian rukun yang terakhir yaitu salam, yang mana salam di sini juga ada tasydid di dalam lafaz salam tersebut, yang mana paling sedikitnya salam di sini adalah lafaz assalamualaikum. Assalamualaikum, yaitu adanya tasydid yang ada di atas huruf sin. Ya, ini yang paling sedikitnya atau minimalnya salam yang harus kita baca di dalam sholat. Apabila kita melanjutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, maka ini tidak apa-apa, bahkan dianjurkan. Ya, akan tetapi tasydid yang ada di atasnya huruf sin assalamu di sini ya senantiasa harus kita jaga, harus kita datangkan sehingga benar-benar lafaz salam kita ini bisa dianggap sah dan sholat kita bisa dianggap sah menurut kacamata syariat hukum fikih. Ya. Mungkin ini sedikit tasydid yang mungkin harus kita baca dan harus kita jaga sebagaimana tasydid yang ada di dalam pembacaan surat Al-Fatihah. Nah, semoga kita senantiasa digampangkan. Kalau misal kita kadang masih belum bisa menjaga, semoga bisa belajar dan senantiasa nanti bisa lancar dan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah sholat kita termasuk ibadah sholat yang sah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.